Selamat pagi Cia dan juga teman-teman Liputan 6. Memang persiapan ini juga telah dilakukan ya di Pengadilan Negeri Bandung untuk pelaksanaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Dan hari ini memang diagendakan adanya sidang pembuktian dari pihak termohon yakni tim Polda Jawa Barat. Dan pagi ini dari Polda Jawa Barat belum terlihat ada yang tiba di Pengadilan Negeri Bandung. Dan memang ada dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang justru memang sudah tiba di Pengadilan Negeri Bandung. Hari ini memang adalah sidang pembuktian. Kalau kemarin kita menyaksikan beberapa saksi yang dihadirkan oleh pihak dari Peggy Setiawan, yakni ada 5 saksi, 4 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Dalam sidang pembuktian kemarin juga berjalan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Dan sudah bersama kami juga saat ini Mayor Purnawirawan Pak Marwan Iswandi. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Oke Pak, sebelum kita masuk ke topik mengenai sidang hari ini kan pada tanggal 2 Juli lalu ya, sidang atau maksud kami berkas perkara dari Peggy Setiawan ini dikembalikan oleh jaksa karena belum lengkap. Sebenarnya apa yang belum lengkap nih Pak? Kalau menurut keterangan yang ada ya, yang belum lengkap itu kelengkapan material sama formil. Oke. Ya. Nah, berarti apakah jika artinya dikembalikan, kemungkinan ada cacat formil dalam berkas perkara? Kalau kelengkapan formilnya kurang, material kurang, ya kami ya berkeyakinan banget ini seolah nanti bisa SP3 perkara ini. Karena nggak lengkap kok, formilnya nggak lengkap, material nggak lengkap. Gitu Mbak. Oke. Lalu bagaimanakah jika proses berkas ini dikembalikan, apakah akan ada dampak untuk proses selanjutnya dalam persidangan? Kalau dampak ke persidangan nggak ada kayak Mbak ya. Sebab persidangan ini kami tinggal beberapa hari lagi. Besok kesimpulan, hari ini keterangan ahli dari polisi, dari pihak Polda. Besok kesimpulan, putusan hari Senin. Sudah tidak ada, Mbak. Tidak ada pengaruhnya ke persidangan ini menurut saya. Oke, untuk ke persidangan pra-peradilan yang saat ini sedang berlangsung begitu, Pak? Iya, Mbak. Oke. Nah, lalu mengenai kesaksian ataupun saksi yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat hari ini adalah ahli pidana juga. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Ya, ahli pidana dari mereka. Tapi saya berharap ahli pidananya walaupun yang mendatangkan dari pihak Polda, dia harus benar-benar independen. Kan profesional ya, diambilkan keahlian dia, bukan keberpihakannya. Makanya nanti sebelum saya bertanya, akan saya tanya ke ahli ini, dia harus independen. Jangan sampai mengorbankan integritas dia. Inti sana loh Mbak, seperti punya kami kemarin Mbak, punya kami ahli kemarin, saya tanya masalah Peggy Setiawan ini, saya tanya kan Peggy yang di DPO ini adalah Peggy Perong, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana terhadap statusnya? Kata ahli kami, ini harus digugurkan tersangkanya dan Peggy Setiawan harus dibebaskan. Jelas kemarin Mbak, waktu kesimpulannya kan saya sampaikan kemarin kan gitu Mbak. Oke, nah kalau hari ini kan saksi ahli pidana didatangkan, maksudnya dihadirkan oleh Polda Jawa Barat begitu Pak dari pihak termohon. Apa yang akan dikejar dari pihak pemohon bersama maksudnya tim kuasa? Yang jelas kami tetap akan bertanya ya. Saya menanyakan masalah statusnya tersangka terhadap klien kami. Makanya saya bilang saya minta ahli ini dia benar-benar mandiri Mbak. Dia ngesuan keahliannya. Bagaimana kalau orang yang namanya berbeda, cirinya berbeda, alamatnya berbeda, kok ditangkap? Kecuali Mbak ya, ku bilang memang di tempat kejadian perkara atau di bajunya Peggy Setiawan ditemukan darahnya si korban. Itu baru Mbak, ataupun di alat melakukan pembunuhan tersebut ada sidik jarinya korban. Baru itu kami akuin. Kali ini tidak ada, baru menghayal semuanya Mbak ini Mbak, hayalan. Kasihan loh sebenarnya perkara ini. Oke, baik. Lalu apakah nanti yang menjadi topik utama dari pemohon yang akan juga bertemu dengan saksi mengenai penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ya itu, masalah kenapa klien kami ditersangkakan? Apakah sah nggak menurut ahli? Kan itu, dia ditahan sah nggak menurut ahli? Itu akan kami kejar. Ya, itu aja Mbak. Baik, nah kalau pada sidang hari Selasa lalu kan bantahan dari pihak termohon ini mengatakan mereka udah punya 3 alat bukti kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nih mungkin ada tanggapan lagi Pak, kan alat buktinya ada keterangan saksi, juga ada dokumen-dokumen yang diambil oleh pihak Polda Jawa Barat begitu Pak. Kalau kemarin Mbak ya, kalau jawaban apa disampaikan oleh termohon, kami lihat itu ngambil dari BAP semua Mbak. Dari BAP semua, yang kami tanya tidak dijawab, gitu. Yang kedua, dari pihak termohon ini sendiri, tidak konsekuen. Awalnya mereka mengatakan si
Waktu jumpa pers mereka mengatakan si Dani sama si Andi itu fiktif. Nah kemarin diangkat lagi dalam perkara ini. Awalnya memang DPO kan 3, Peggy Perong, si Dani, si Andi. Nah setelah jumpa pers mereka katakan dua-dua itu fiktif. Nah kemarin mereka angkat lagi, ini mau lucu-lucuan atau gimana sih, atau mau sidang kan itu loh. Oke, baik. Nah, kalau dari keterangan Kabitkum Polda Jawa Barat kemarin mengatakan hanya menghadirkan 1 saksi ahli saja, Pak. Tapi kalau informasi dari tim kuasa hukum Peggy yang Bapak terima, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan Polda hari ini, Pak? Kalau menurut keterangan cuma saksi ahli 1 aja. Oh, 1. Satu aja, Mbak. Ahli pidana aja yang Ahli pidana akan aja. dihadirkan. Ya, tidak ada ahli fakta. Tidak ada ahli. Tidak ada. Nah, lalu berbicara soal sidang kemarin, Pak, ini banyak statement yang dikeluarkan oleh termohon mengenai posisi tidur Peggy Setiawan saat adanya kesaksian dari Bondol atau Suharsono begitu ya, Pak. Ini yang juga mendapatkan perhatian di ruang sidang, lalu juga ada mengenai ngajinya Peggy dan juga teman-teman yang bekerja saat itu. Ini bagaimana nih Pak tanggapan dari tim kuasa hukum? Makanya saya bilang, Mbak, mereka ini di permohonan kami pra peradilan ngejawabannya ngelantur, ditambah lagi kemarin pertanyaan ke saksi-saksi itu ngelantur. Apa hubungan sama perkara ini gitu loh. Nggak ada hubungan sama perkara ini. Menanyakan masalah posisi tidur, mimpi apa, bagaimana, kan udah itu bagaimana ngajinya, surat apa, kan nggak ada hubungan sama perkara ini, itu loh. Ya itu yang saya bilang, kami bilang ngelantur itu, Mbak. Seharusnya ditanya dong ke arahnya untuk kasus ini seperti kami, gitu loh, Mbak. Oke, baik. Lalu kemarin juga dari pihak pemohon meminta adanya didatangkan saksi Rudiana. Ini disebut oleh Polda Jawa Barat ini keberatan dan juga meminta untuk kesaksian dari yang menyebutkan Peggy Perong adalah Peggy Setiawan. Tapi ini juga ditampis begitu ya Pak dengan Polda Jawa Barat ini bagaimana Pak? Nah ya inilah, Mbak. Makanya kemarin kan saya minta ke hakim agar dihadirkan keterangan yang saksi yang mengatakan kalau Peggy yang menyebutkan Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Siapa? Mana orangnya? Kan itu loh. Dia nggak mau. Udah itu Rudiana, dia tidak mau juga. Ada pihak Polda dia itu. Memang kata hakim nggak bisa memaksakan. Ya itu aja intinya, Mbak. Tapi kami biar fair hadirkan. Itu, Mbak. Biar terbuka semuanya. Ini ada apa sih sampai masih tutup-tutupan kayak gini? Itu, Mbak. Oke, baik. Berarti yang masih ditekankan hari ini adalah tetap berfokus pada kenapa Peggy Setiawan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti yang tidak kuat begitu Pak? Betul, Mbak. Itu dia, Mbak. Intinya di sana. Makanya saya bilang keputusannya waktu kami menghadirkan saksi ini, saya ulangi biar masyarakat tahu. Saya mengatakan kepada saksi ahli kesimpulannya, apakah boleh nggak orang dijadikan tersangka sementara saya sebutkan namanya waktu itu. Yang di DPO adalah Peggy Perong, klien kami Peggy Setiawan. Ciri-cirinya berbeda, alamatnya berbeda. Boleh nggak? Enggak, ini harus batal. Kalau batal apa konsekuensinya? Harus digugurkan tersangkanya dan dia harus dikeluarkan, dibebaskan. Persis itu kata si ahli kemarin. Dan itu juga memang disetujui oleh ahli pidana yang didatangkan oleh pemohon kemarin ya Pak mengenai hal-hal tersebut. Iya memang ahli pidana, saya akan bertanya seperti itu. Akhirnya kata ahli pidana kesimpulannya harus dibebaskan si yang Peggy Setiawannya harus dibebaskan dan tersangkanya harus digugurkan. Itu kesimpulannya, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Marwan untuk waktunya. Ya itu juga Gracia dan teman-teman Liputan 6 tadi keterangan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan memang hari ini sejauh ini informasi yang kami dapatkan akan ada satu saksi ahli pidana yang didatangkan ataupun dihadirkan oleh tim Polda Jawa Barat dan memang hingga saat ini untuk tim hukum dari Polda Jawa Barat ini belum terlihat ada yang tiba di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk sementara juga agenda sidang ini akan dimulai pukul 9 dengan langsung dilanjutkan dengan pembantahan dari tim termohon ataupun Polda Jawa Barat dalam hal ini dan juga dengan mengambil dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat. Sementara demikian, Gracia.